Pernahkah kamu memiliki dua teman di sekolah dengan tingkat kecerdasan yang berbeda? Sebut saja si A adalah anak yang paling cerdas, bahkan selalu mendapat juara di kelas, dan si B adalah anak yang biasa-biasa saja dan tidak pernah masuk ke 10 besar. Namun, ketika sudah lulus, ternyata si B memiliki karir yang lebih bagus dari si A. Selain faktor takdir, pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa si B bisa sampai ke puncak kesuksesan dan si A tidak bisa? Padahal masalah akademik ia lebih mumpuni. Ternyata, hal ini tidak hanya terjadi di sekitar kita dan pernah dijadikan bahan penelitian untuk diamati lebih mendalam. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang 5 penyebab orang yang kurang pandai di sekolah tapi bisa lebih sukses setelah lulus. Ayo kita mulai pembahasannya. Penyebab yang pertama adalah growth mindset. Berdasarkan buku yang berjudul Mindset: The New Psychology of Success, growth mindset menjadi salah satu aspek yang menunjang keyakinan seseorang untuk bisa mendapatkan kesuksesan lebih baik di dunia kerja. Pola pikir ini menjadi salah satu kunci dan keyakinan seseorang bahwa setiap kemampuan bisa diasah melalui dedikasi dan kerja keras. Orang yang memiliki pola pikir ini cenderung tahan banting dan tidak cepat merasa puas hanya dengan menimba ilmu. Bagi mereka, kegagalan masuk ke organisasi ataupun tidak mendapatkan juara di kelas bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan menjadi kesempatan untuk lebih mengembangkan diri. Mereka mampu mengubah pengalaman buruk atau kegagalan menjadi motivasi juga perjalanan untuk terus belajar dan menjadi lebih baik. Selain itu, jika sejak awal pelajar sudah memiliki growth mindset, mereka cenderung percaya bahwa belajar adalah proses yang akan berjalan seumur hidup meskipun sudah tidak ada ikatan dengan pendidikan formal. Inilah yang terkadang tidak disadari oleh orang-orang yang fokus pada nilai akademis. Kedua adalah kemampuan intelektual. Perlu kalian pahami bahwa setiap manusia lahir dengan kemampuan intelektual yang berbeda-beda. Teori ini berhubungan cukup erat dengan growth mindset yang kita bahas sebelumnya. Pada dasarnya, intelektual tidak menekankan bahwa kepintaran adalah segalanya dan sukses tidak hanya terbatas pada nilai akademik. Maka dari itu, siapapun yang setelah lulus mau bekerja keras, mencari tahu tujuan hidupnya, dan belajar hal-hal yang menunjang karirnya, maka berapapun nilai di sekolahnya dulu tidak akan berpengaruh pada hasil akhir yang didapatkannya. Masing-masing mempunyai kelebihan yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan kesuksesan yang berkualitas. Aspek-aspek penting yang dapat dipertajam haruslah dipelajari dengan baik supaya kamu bisa menjadi salah satu orang sukses yang menginspirasi. Yang ketiga adalah adanya kreativitas dan pemikiran kritis yang terus dikembangkan. Orang yang tidak menonjol di sekolah kemungkinan besar memiliki cara berpikir yang berbeda dan lebih kreatif. Terkadang, mereka mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara yang lebih unik. Orang yang kreatif tidak terbatas pada ilmu-ilmu yang ada di depan mata, namun pemikiran mereka jauh lebih luas daripada itu. Kreativitas memungkinkan seseorang untuk terus menghadirkan ide-ide yang inovatif, sedangkan pemikiran kritis akan membantu menyempurnakan ide-ide tersebut. Kombinasi inilah yang perlu didalami karena bisa mendorong individu untuk mendapatkan karir yang cemerlang di dunia kerja. Jadi, meskipun mungkin teman kalian tidak pernah mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, tapi bisa jadi mereka adalah orang yang kreatif di luar sekolah sehingga hal inilah yang menjadi kunci dan membawa mereka untuk mencapai kesuksesan dalam berkarir setelah lulus. Penyebab keempat adalah sering diremehkan. Benar adanya ketika ada orang yang dianggap tidak sepadan dengan orang lain, baik itu dalam aspek kepintaran, kesuksesan, keuangan, dan lain sebagainya pasti akan mendatangkan hinaan. Kita tidak perlu tutup mata mengenai hal ini. Pada dasarnya, hinaan akan memunculkan kebencian hingga membuat seseorang termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik demi mendapatkan posisi yang tinggi. Motivasi dan dorongan inilah yang menciptakan sikap ambisius dan fokus pada tujuannya. Hingga tanpa sadar kerja kerasnya itulah yang berujung membawanya ke titik kesuksesan. Motivasi dan keinginan untuk membuktikan diri bahwa ia layak diterima adalah kekuatan terbesar untuk seseorang agar bisa terus maju, terus belajar,
terus berkembang hingga mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka dari itu, kalau kamu melihat ada temanmu yang mungkin dulunya tidak terlalu pandai tapi bisa sukses, bisa jadi ia mengalami hal ini di kehidupannya. 5 adalah kemampuan belajar otodidak. Banyak orang sukses, tapi ternyata tidak terlalu menonjol di sekolahnya dulu. Mungkin salah satu penyebabnya adalah mereka memiliki kemampuan untuk belajar secara otodidak. Kamu haruslah tahu bahwa tidak semua pembelajaran itu terjadi di lingkungan sekolah maupun kelas. Seringkali pembelajaran hidup adalah yang paling banyak terjadi dan memberikan pengalaman berharga untuk orang. Ini fakta yang harus kita pahami sejak dini. Adanya masalah yang terjadi, tuntutan hidup, bahkan tekanan dapat membuat seseorang pada akhirnya mau tidak mau harus mencari tahu apa yang perlu dilakukan supaya bisa keluar dari zona tersebut. Kemampuan ini nyatanya tidak dimiliki semua orang. Sebab, keluar dari zona nyaman untuk bisa ke zona yang lebih baik bukanlah perkara yang mudah dan perlu banyak belajar, terutama dalam aspek pola pikir serta mental. Kelima penyebab tadi adalah sebagian kecil yang dialami oleh orang-orang. Kilas baliknya, ada begitu banyak aspek yang mendorong mereka bisa sampai di titik kesuksesan. Terima kasih sudah mengikuti channel YouTube Mimin dan tetaplah bersama Mimin untuk membahas tentang informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.